apa kabar? Bagaimana kondisi kalian hari ini? Selalu jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai mobilitas sosial, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, silahkan klik like, komen, subscribe bagi yang belum, dan silahkan share ke media sosial kalian ya, agar lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Terima kasih. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bagian 1. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain menjadi lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Menurut kalian, mobilitas sosial itu berasal dari bahasa apa sih? Iya, tepat, yaitu berasal dari bahasa Latin. Mobilitas, bahasa Latinnya yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosial, artinya seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dan ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial itu, yaitu Paul B. Horton, Kimberly Young, dan Raymond Wimex, Anthony Giddens, dan Horton dan Hahn. Bagian 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi 3, yaitu ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial lateral. Kemudian, yang pertama, mobilitas sosial vertikal itu dibedakan menjadi 2, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas yang disebut dengan social climbing, dan mobilitas sosial vertikal ke bawah, social sinking. Nah, sekarang ketiga bentuk mobilitas sosial tersebut kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal, itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status kedudukan seseorang. Misalnya, karyawan berprestasi kemudian menduduki jabatan menjadi manajer. Ini artinya ada peningkatan status dari karyawan biasa menjadi manajer. B. Mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking adalah proses penurunan status dan kedudukan seseorang. Misalnya seseorang karyawan yang awalnya bagian administrasi diturunkan jabatannya menjadi cleaning service. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal, yaitu merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Pada mobilitas horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Misalnya, guru matematika alih profesi menjadi guru IPA, atau pedagang sayuran kemudian alih profesi menjadi pedagang ikan, jadi masih setara. Ketiga, ada mobilitas sosial lateral, yaitu merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Mobilitas sosial lateral ini dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas sosial lateral permanen dan mobilitas sosial lateral tidak permanen. Mobilitas sosial lateral permanen dan tidak permanen. Mobilitas sosial lateral permanen adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke wilayah yang lain yang bersifat menetap. Contoh yaitu program transmigrasi, yaitu misalkan dari daerah yang berpenduduk padat dipindah ke desa atau daerah terpencil yang masih jarang penduduk. Sedangkan mobilitas sosial
Lateral tidak permanen adalah perpindahan individu atau suatu kelompok dari suatu daerah ke wilayah yang lain yang bersifat tidak menetap atau sementara. Nah, agar kalian lebih paham lagi mana mobilitas sosial lateral permanen dan tidak permanen, simak penjelasan selanjutnya ini ya. Mobilitas sosial lateral tidak permanen ini pun masih dibagi menjadi 3 macam lagi, yaitu ada forensen, weekend, dan evakuasi. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Forensen adalah orang yang tinggal di desa tetapi kerja di kota, sehingga setiap hari pergi dan pulang dari desa ke kota. Biasanya kita menyebutnya dengan istilah PP. Misalkan orang yang tinggal di Bogor tapi bekerja di Jakarta. Jadi misalkan di pagi hari dia akan menaiki angkutan umum, bisa kereta api atau bis dan semacamnya untuk menuju kota Jakarta. Dan pada saat sore hari kemudian dia akan naik angkutan lagi untuk kembali ke Bogor. Yang kedua ada weekend, yaitu perginya penduduk untuk mencari tempat peristirahatan pada akhir minggu. Seperti kalian saja biasanya kalau Sabtu atau Minggu ingin jalan-jalan misalkan ke Kota Tua, ke Taman Mini, atau ke tempat-tempat lainnya. Yang terakhir evakuasi, yaitu perpindahan penduduk karena gangguan bencana alam atau keamanan. Misalkan ketika suatu daerah terjadi tanah longsor, banjir bandang, nah penduduk setempat pasti akan dievakuasi menuju daerah yang lebih aman. Sudah paham ya? Jika masih belum paham, silahkan ulangi video ini, tonton dari awal, atau jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Dan agar lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak, jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih.